Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Ini sekarang jam di jam tangan saya menunjukkan jam 2 siang ya teman-teman. Kita start perjalanan dari Simpang Bawah Kemang, kantor besar Pertamina teman-teman di Prabu Muli Barat ya. Ini kita meluncur melintasi Pralimura. Ini istilah saya sendiri ya teman-teman. Jalur Prabu Muli, Pali, Musirawas. Rute yang sudah beberapa kali saya update ya teman-teman. Ini saya update kembali karena ini menjelang liburan ya teman-teman, dan bahkan udah mulai liburan ya teman-teman. Seperti biasa videonya saya potong-potong teman-teman, langsung ke tempat-tempat yang saya anggap penting untuk diinformasikan ya teman-teman. Ini seperti ini di Jalan Jenderal Sudirman, sebelah kanan itu ke Simpang Payuputat. Biasanya di beberapa video saya lewatkan ke jalan alternatif sana ya teman-teman, tapi kali ini kita lewat langsung via Simpang Blimbing. Kalau jalur Payuputat tadi itu ke pendoponya lewat Tanah Abang ya teman-teman, tapi kalau ini kita melalui Simpang Blimbing. Kenapa saya arahkan lewat sini? Karena jalan jembatan flyovernya ini sudah mulai dibuka ya teman-teman, jadi nggak perlu lagi muter lewat jalan lingkar yang jalannya sedang rusak ya teman-teman. Ini di sebelah kiri SPBU terakhir di Prabu Muli ya teman-teman. Nah ini kita sudah mengarah ke jembatan flyover Pati Galung yang sudah resmi dibuka ya teman-teman. Jadi kalau dulu yang roda 4 harus muter lewat jalan lingkar, itu agak jauh dan jalannya rusak, makanya pernah saya update video itu lewat jalur Payuputat Tanah Abang, karena disitu agak motong ya teman-teman, tapi jalurnya kecil. Dan kalau lewat sini ini kita agak leluasa, khususnya roda 4 ya teman-teman, karena jalannya jalan antar provinsi jadi lebar. Kalau di sana jalannya kecil, dan sekarang ini sudah ada beberapa titik yang rusak. Ini baru sekitar 3 minggu resmi dibuka, jadi antusiasme warga Prabu Muli ini masih lumayan besar ya teman-teman. Ini masih ada yang berjualan di pinggir-pinggir jembatan flyover ini ya teman-teman. Nah ini sampai pedagang boneka juga ikut menjajakan dagangannya. Ini belum perfect ya teman-teman, masih dalam proses pengerjaan, termasuk akses menuju jembatannya ini. Kalau di video sebelumnya itu yang taman tengah itu, yang pembatas jalan itu baru direnovasi ya teman-teman. Ini kayaknya sudah bagus, itu tinggal akses jalannya ini. Nah kalau yang sini sudah bagus ya teman-teman jalannya, cuman yang tadi ada coran yang belum dilapisin aspal. Nah ini kita berada di persimpangan Tugu Nanas ya teman-teman. Kalau dulu itu kendaraan roda 4 kan diarahkan melalui jalur sebelah kiri ini, Tugu Nanas, Tugu Tani sampai ke Air Mancur ya, kalau yang dari arah Palembang. Sekarang khusus untuk kendaraan besar ya teman-teman, seperti truk trailer ini, bus-bus antar provinsi dilarang masuk kota dan harus lewat jalan lingkar. Dari Prabu Muli teman-teman akan menuju ke Lubuk Raman, terus dari Lubuk Raman sampai ke sini ya teman-teman. Ini kita sampai di daerah Simpang Niru. Habis Simpang Niru nanti ke Simpang Blimbing, kita belok kanan ke Pendopo. Ini merupakan rute Pralimura ya teman-teman. Ini
istilah saya sendiri Prabu Muli Pali Musirawas, karena ini masa liburan, jadi banyak teman-teman yang minta diupdate untuk jalur Pralimura ya teman-teman. Ya insya Allah kalau teman-teman yang nonton sampai full di video ini nggak akan khawatir untuk tersesat atau bingung dengan jalurnya ya teman-teman. Ikutin terus saja perjalanan saya ini sampai nanti di Musirawas ya teman-teman. Target saya sih untuk perjalanan dari Prabu Muli sampai ke Musirawas di Sukakarya itu 4 jam perjalanannya teman-teman. Biasanya sih tembus 3,5 jam itu pakai motor ini, tapi nggak sambil ngevlog kayak gini ya teman-teman. Jadi saya bisa konsentrasi ya agak kenceng, meskipun motornya ini nggak kenceng-kenceng amat sih. Ini kita berada di jembatan Sungai Niru ya teman-teman. Ini kita mengarah ke Simpang PT Tel. Informasi kembali teman-teman, setelah tadi pom bensinnya ada di ujung Prabu Muli itu di Patigalung tadi. Ini kita akan ketemu 3 lagi pom bensin sebelum Simpang Belimbing yang teman-teman. Yang ada di kanan ini ada di Niru. Terus nanti ada 2 lagi di depannya teman-teman. Nanti saya informasikan tempatnya. Sebelah kiri ini Polsek Rambang Dangku atau Rambang Niru. Saya dapat informasi kalau Rambang Dangku, Rambang Niru ini sama Rambang Lubai sampai Belimbing itu katanya udah bentuk kabupaten sendiri ya teman-teman. Tapi saya cari browsing itu belum ada informasinya. Kalau ada teman-teman yang ada informasi mengenai kabupaten baru, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar kita tambah pengetahuan bersama. Ini kita sekarang berada di Simpang PT Tel. Itu sebelah kiri ada Indomaret. Yang flyover atas itu khusus untuk kendaraan logging ya teman-teman, menuju pabrik dari perkebunan hutan tanaman industri. Itu kayu-kayunya dibawa ke pabrik PT Tel untuk diolah menjadi bubur kertas dan kertas ya teman-teman. Satu lagi SPBU ada di sebelah kiri, cuman ini kayaknya lagi kosong ya teman-teman. Kalau untuk solar SPBU ini ada di Desa Dalam ya teman-teman, nggak jauh dari Simpang PT Tel tadi ya teman-teman. Dan ini SPBU terakhir yang ada di rute Prabu Muli Simpang Belimbing. Ini sebelah kiri nih teman-teman, tapi ini kayaknya kosong juga ya teman-teman. Itu dulu ada ATM Mandiri sama BNI kalau nggak salah, tapi sekarang juga kayaknya udah nggak ada lagi itu ATM-nya. Ini ada di Belimbing ya teman-teman. Ini kita bentar lagi sampai di persimpangan ke arah Pendopo. Nah itu setelah rel kereta api itu, persimpangan rel, kita akan ketemu ke persimpangan yang mengarah ke Pendopo ya teman-teman, belok kanan. Ini biasanya saya kalau sini ketemu kereta terus nih, tapi Kodarullah ini lagi nggak ada kereta ya teman-teman. Ini biasanya tempat macet juga ini teman-teman. Nah ini persimpangannya, kita belok ke kanan. Kalau terus itu ke Morainim ya teman-teman. Itu jalur normal menuju Lubuk Linggau. Jadi
Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Musirawas, baru Lubuk Linggau. Ini jalur tercepatnya lewat sini. Selisih waktu tempuhnya lumayan ya teman-teman, kepotong melalui jalur ini. Ya kalau nggak percaya ya tonton terus ikutin jalur ini. Janji sudah pernah lewat jalur tengah sana ya teman-teman, lewat Muara Enim sana, Lahat. Baru kita bisa merasakan perbandingan jarak tempuhnya melalui jalur ini ya teman-teman. Ini ada di atas Sungai Lematang. Ini kita ada di jembatan Lematang ini. Nah itu kalau ada jalan sebelah arah ke kanan itu arah ke Tanah Abang ya teman-teman. Ini kita arah terus ini, arah ke Teluk Lubuk, Talang Bulang, baru Pendopo. Ini sekarang kita ada di Teluk Lubuk. Teluk Lubuk ini masuk di wilayah Muara Enim. Setahu saya ini masih masuk wilayah Muara Enim ya teman-teman. Nggak tahu kalau memang sudah ada perubahan status wilayahnya ya teman-teman. Nah di depan itu gerbang masuk Kabupaten Pali. Ini kita sudah masuk di Kabupaten Pali. Ini ada di Desa Talang Bulang ya teman-teman. Di sini nanti ada persimpangan. Kalau ke kanan itu ke arah Penukal, bisa tembus ke arah Sekayu ya teman-teman. Tapi kita ambilnya yang terus atau ke kiri ini. Itu ada papan petunjuknya juga, teman-teman nggak usah khawatir. Nah itu ke kanan itu bisa ke Sekayu ya teman-teman, melalui Penukal. Ini kita ambil jalur yang lurus ke arah Pendopo kota. Kondisi jalan lintas Simpang Blimbing Pendopo ini bagus ya teman-teman, treknya lurus, terus jalannya juga aspalnya mulus gitu. Memang masih kosong ya, di kanan kiri jalan itu masih banyak hutannya gitu. Update informasi lagi teman-teman, untuk SPBU yang dari Simpang Blimbing ke Pendopo ini ada 2 tempat ya teman-teman. Yang pertama ini yang di sebelah kanan ini di daerah Simpang Tais. Nah yang satu lagi ada di Pendopo kota. Di depan ini ada persimpangan, tepatnya perempatan ya teman-teman. Yang ke kanan itu dari arah Tanah Abang. Yang dulu sudah saya upload. Kalau dari Prabu Muli lewat alternatif lewat sana bisa ya teman-teman, tapi jalannya agak kecil. Nah yang ke kiri itu jalan logging, itu nanti tembus ke Simpang Pintu ya teman-teman, berangkat minyak. Tapi jalannya jauh sekali tuh, muter. Terus jalannya batu-batu koral yang besar-besar itu ya teman-teman. Saya pernah lewat jalan sana dan saya nggak recommended untuk lewat sana ya teman-teman. Jadi tetap di rute ini ya teman-teman. Akhirnya kita udah sampai di Pendopo ya teman-teman, kota Pendopo. Ini ciri khasnya ini kita akan disambut dengan pemandangan padang golep yang ada di sebelah kiri ini ya teman-teman. Padang golep milik PT Pertamina itu. Seumpama teman-teman yang mudik dari pulau seberang itu, kalau kemalaman sampai sini nginep aja dulu ya teman-teman. Udah banyak penginapan atau hotel di Pendopo ini. Salah satunya di sebelah kanan ini ada Hotel Nur Tania. Itu kalau nggak salah itu di harga sekitar 2,5 sampai 300 ya teman-teman. Hampir kelewat ini sebelah kanan ya teman-teman, pom bensin yang satu lagi yang ada di kota Pendopo.
Habis ini udah nggak ada lagi ya teman-teman SPBU nya, paling ada SPBU mini tuh. Kita sudah ada di tengah kota ini, di depan udah simpang 5 ya teman-teman. Itu nanti kita ambil yang mojok ke kiri. Kalau ambil ke kiri patah itu nanti ke temu ke pasar ya teman-teman. Lurus ke Komperta, Komplek Pertamina, kanan ke Talang Akar, bisa ke Cira dan ke Sekayu ya teman-teman. Jalan alternatif. Kita ambilnya yang ke sini, ke pojok kiri. Bisa juga melalui Komperta, itu pernah saya upload juga, update lewat Komperta. Cuman kalau teman-temannya udah nggak ada urusan, misalkan mau ke masjid atau belanja ke supermarket, itu lewat ini aja, langsung lurus saja ya teman-teman. Sampai Pendopo ini jam setengah 4 kurang sedikit ya teman-teman. Di perjalanan Prabu Muli Pendopo kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Jalan santai ya teman-teman. Ini motor saya juga nggak bisa banter. Ambil ke kiri nih ya teman-teman. Yang sebelah kanan tadi itu persimpangan keluar dari Komperta lewat jalan belakang ya teman-teman. Jadi kalau kita masuk Komperta jalan depan tadi, masuk ke pintu gerbang, keluarnya nanti di jalan yang sebelah kiri tadi. Di sini kalau teman-teman lupa mau belanja gitu di Indomaret, masih ada satu lagi di sebelah kiri ini teman-teman ya, di depan truk ini. Jadi ini jalurnya teman-teman menuju ke Musirawas dari Pendopo. Ya kayak gini, agak kecil memang jalannya kalau di daerah Pendopo ini. Nyantai aja jalannya karena memang jalannya mepet sama rumah-rumah penduduk ya teman-teman. Takutnya nanti ada anak-anak kecil yang nyebrang atau apa gitu kan. Nanti nih dari sini nanti kita ketemu satu dusun, baru nanti kita sampai ke simpang pintu Benakat Minyak. Tapi insya Allah dari sini nanti sampai ke Suban Baru sana atau Desa Semangus. Jalannya bagus ya teman-teman, udah aspal kayak gini. Ini dusun namanya Desa Sungai Bau, satu-satunya desa yang akan teman-teman lewati dari Pendopo menuju ke Benakat Minyak ya teman-teman. Desanya agak panjang ini, nanti ketemu satu perkampungan, kepotong sama perkebunan atau hutan gitu, nanti nyambung lagi perkampungan lagi kayak gitu. Ini di depan masih ada lagi perkampungannya teman-teman. Di Sungai Baung ini kalau pas musim durian banyak yang jualan durian di pinggir-pinggir jalan di kanan kiri ini ya teman-teman. Ini lagi nggak musim apa-apa jadi sepi nih. Musimnya musim hujan ini teman-teman. Makanya jalan sepanjangan ini berair ya. Ini tadi perkampungannya sempat terjeda karena adanya hutan ya teman-teman. Baru nyambung lagi ketemu perkampungan lagi ini. Kalau sudah sampai di jembatan ini, jembatan besi nih ya teman-teman, ini kita udah ada di ujung desa, ujung dusun. Ini air sungainya lagi meluap ya teman-teman, habis hujan ini semalam. Kalau di Prabu Muli tadi pagi hujan deras. Di depan sudah sampai di simpang pintu ya teman-teman, masuk di area Benakat Minyak. Simpang pintu ini kita lurus
Dinamain simpang pintu ya karena dulu di sini ada pintu besi itu ya teman-teman, jadi dinamain simpang pintu. Nah yang dari sebelah kiri itu yang saya bilang tembus tadi dari Simpang Raja tadi, yang saya bilang untuk jalan logging ya teman-teman, itu agak muter jalannya. Di jalan ini ada satu tempat, satu masjid recommended ya teman-teman untuk istirahat, untuk sholat atau istirahat sebentar atau istirahat makan gitu. Ada itu di tadi sebelah kanan, namanya Masjid Al-Sairi. Teman-teman bisa mampir ke masjid tadi. Baru juga itu masjid itu ya teman-teman, dibangun sama barengan dengan pengecoran jalan ini, Masjid Al-Sairi tadi. Di depan kita nanti akan ketemu persimpangan, simpang 3. Waduh, ini kamera saya kena air ini tadi, jadi silau kayak gini. Itu tadi saya mau nunjukin ada plang penunjuk arah, itu kalau yang ke kiri itu teman-teman akan diarahkan ke Lubuk Linggau, itu belok kiri, atau ke Cicar itu belok kiri ya teman-teman. Tapi teman-teman tetap lurus aja karena itu jalur untuk kendaraan logging ya teman-teman. Jadi ikutin aja rute saya ini, ambil lurus saja. Kalau di sana nanti malah banyak persimpangan, teman-teman malah bingung nanti. Kalau ini enak lurus saja ini. Kita sudah sampai di Benakat Minyak ini. Kalau udah mau nyampe ke persimpangan itu tadi ada pumping unit di sebelah kanan ya teman-teman, ciri khasnya. Nanti ketemu pertigaan kayak gini, kita ambil yang ke kiri. Kalau lurus itu ke perkampungan Benakat Minyak ini ya teman-teman. Nah kita ambilnya yang ke kiri ini, kiri lurus saja, ikutin jalan aspal ini ya teman-teman. Di ujung dari desa Benakat Minyak ini nanti kita ketemu lagi pertigaan. Kita ambil yang ke kanan ya teman-teman. Itu kalau lurus itu ketemu ke Simpang Solar, tembus ke jalan logging tadi ya teman-teman. Itu waktu itu ada yang nanya kondisi jalan logging kalau terus gimana. Kalau saya sih recommended jalur ini ya teman-teman, karena di sana itu jalannya ya banyak mobil-mobil besar, mobil-mobil logging, terus jalannya masih koral-koral gitu ya teman, koral-koral besar gitu. Kalau hujan juga masih sering licin gitu, dan banyak persimpangan, nanti teman-teman malah bingung nanti. Jadi mending ikutin jalan ini, biarpun kecil ini tapi udah aspal bagus. Memang rencananya jalur untuk pengecoran itu tembus ke yang jalur ini ya teman-teman. Jalur ini mau dipakai memang untuk jalur antara Musirawas sama Pendopo. Ya mungkin lambat laun nanti kalau jalannya udah rame pasti jalannya juga bakal dilebarin ya teman-teman. Nggak selamanya kecil gini. Jalurnya memang banyak tikungan es ya teman-teman. Jadi memang harus rajin-rajin klakson gitu, karena kita nggak tahu ada kendaraan dari arah berlawanan ya teman-teman. Ini di depan satu lagi jembatan yang belum permanen ya teman-teman ini, tapi masih bagus kok ini jembatannya. Memang sudah agak turun tapi masih layak pakai untuk kendaraan-kendaraan kecil kayak gini ya teman-teman. Seperti saya bilang tadi, harus hati-hati ya teman-teman, jalannya
menikung, belok belok kanan, belok kiri kayak gitu, kayak huruf S gitu. Makanya harus rajin-rajin klakson. Sempat beberapa kejadian sih karena sama-sama ngebut, akhirnya nggak bisa ngindarin tabrakan gitu. Pernah kejadian sih. Ini kita sudah sampai di Suban Baru. Suban ini banyak ya teman-teman, di Sumatera Selatan ini ada Suban Jerinci. Kalau ini saya tahunya Suban Baru. Kalau teman-teman cari di Google Map, ini namanya Desa Semangus ya teman-teman, masih masuk di Kecamatan Talangkubi, daerah Pali ya teman-teman. Desa Semangus. Nah, sebentar lagi kita sampai di jembatan yang pernah saya update. Kalau dulu masih dalam proses pembangunan ya teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah sudah selesai, sudah jadi, sudah bisa digunakan. Ini jembatannya sudah permanen. Ada 2 tempat ya teman-teman. Ini yang pertama di depan, nggak berapa jauh, paling sekitar jarak 50 meter itu. Nah, di depan itu kita nemuin jembatan kedua, sudah juga selesai, sudah bisa digunakan ya teman-teman ini. Dan malahan akses menuju jembatan ini kanan kiri itu dicor ya teman-teman, diperlebar jalannya, jadi udah nyaman. Kalau dulu masih jembatan besi, kalau ada mobil truk yang bannya nyangkut masuk ke sela-sela besi, itu bisa lama evakuasinya. Dan kendaraan lain pasti nggak bisa lewat jalur ini, harus memutar lewat jalur mobil logging tadi ya teman-teman, agak jauh dan jalannya jelek. Kalau ini udah bagus, udah aspal, sampai nanti di perbatasan desa, di ujung desa ya teman-teman, kita kembali lagi ke jalan logging karena pengecoran belum sampai ke jalur itu. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa sampai ke jalur ini ya teman-teman. Nah, di depan itu pasar Kalangan ya teman-teman, sebelah kiri ini. Nanti pas kalau lewat pas hari Kalangan pasti agak padat, rame di sini ya teman-teman, orang pada berbelanja. Pasar Kalangan itu bukannya sepekan sekali ya teman-teman, tapi saya nggak tahu harinya hari apa itu. Ini kita sudah sampai di ujung desa, jalan aspalnya udah mau habis. Nah, itu di depan ada persimpangan, simpang 3. Itu kalau ke kanan ke Sopa ya teman-teman, daerah itu ke lokasi Pertamina ya teman-teman. Ini kita ambil yang lurus ke depan. Ini sudah masuk kembali ke jalan untuk kendaraan logging ya teman-teman. Itu truk-truk, mobil pengangkut kayu. Jadi rencananya memang pengecoran itu sampai ke sini nanti teman-teman, nyambung ke jalan Desa Semangus atau Suban Baru tadi ya teman-teman. Tapi kalau udah sampai sini ya nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena ini biarpun jalannya istilahnya masih makadam ya, jalannya masih koral gini, masih jalan tanah, cuman ini tanahnya bukan tanah liat ini yang di bawahnya teman-teman, ini masih kayak campuran pasir gitu, jadi nggak lengket gitu ya, cuman nggak bisa kenceng aja jalannya teman-teman ya, jalannya gini, ground jalan. Rutenya tetap lurus ya teman-teman, jangan belok-belok kemana-mana. Nanti beloknya itu pas mentok di depan, pas sampai di Simpang Madu itu baru nanti kita belok ke kanan. Kalau masih di sini nggak usah belok-belok ya teman-teman. Ini
yang ada tiang listriknya belok ke kanan itu ke arah sopa tadi ya teman-teman, itu ke SP6 juga. Jadi daerah-daerah transmigrasi itu di sini kebanyakan disebutnya SP gitu ya teman-teman. Nggak tahu saya kepanjangannya apa itu SP. Ada SP6, SP5, SP9 sampai SP10. Beda wilayah, beda sebutannya ini teman-teman. Ketemu lagi pertigaan, itu yang ke kanan diabaikan saja. Itu sebenarnya jalan alternatif ya teman-teman. Kalau dulu sebelum jalan itu dicor, Simpang Madu ke sana itu dicor, saya biasa lewat kanan itu, agak mempersingkat sih. Cuman jalannya kecil dan kondisinya kita nggak pernah tahu kalau misalkan becek atau berlumpur ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mudik pas libur Nataru ini, masih akan melihat pemandangan kayak gini habis panen ya teman-teman. Ini pohon-pohonnya udah ditebang dan udah diangkut, ini diangkut ke PT TEL tadi ya teman-teman. Itu dijadikan bubur kertas dan kertas. Mungkin kalau pas Idul Fitri mudiknya pemandangannya udah berubah, mungkin sudah ditanamin ya teman-teman, walaupun masih kecil tanamannya, tapi udah ada hijau-hijaunya. Kalau ini kan masih gersang gitu, memang habis panen. Ini mobil-mobil alat-alat berat untuk memanennya teman-teman, jadi semua menggunakan alat. Ini juga saya jalannya pelan ya teman-teman, nggak bisa kenceng ini karena tunggangannya ini lagi nggak fit. Ini sok belakang ini dua-duanya mati, jadi ya ini jalannya egal-egal kayak bebek. Alhamdulillah, qadarullah, kita udah nyampe di Simpang Madu ya teman-teman. Itu kalau ke kiri itu jalan logging yang dari Simpang Pintu tadi ya teman-teman. Yang kalau kita lurus ke Benakat Minyak ke kiri ketemunya ke sini. Jadi antara Benakat Minyak sama jalur logging tadi sama-sama ketemu di Simpang Madu ini ya teman-teman. Kalau dari Suban Baru atau Semangus tadi, dari jalan aspal tadi ke Simpang Madu ini kurang lebih 10 km ya teman-teman. Itu di sebelah kanan itu ada mobil anjlok karena terlalu kelebihan muatan ya teman-teman. Ini kayaknya tanda-tandanya udah mau sampai sini ya teman-teman. Pengecorannya ini, jalannya ini udah digusur sama alat berat ini kayaknya. Udah diratakan, tinggal dihamparin batu split kemudian dicor ya teman-teman. Kalau kemarin kurang lebih sekitar 1 kilo lebih lah yang antara Simpang Madu sampai ke jalan yang dicor ya teman-teman. Ini kita lihat sampai kira-kira sejauh mana yang belum dicor ini. Kondisi ini semalam atau tadi pagi habis hujan ini ya teman-teman. Nggak tahu hujannya malam atau pagi, tapi kalau di Prabu Muli tadi hujannya pagi ya teman-teman, habis subuh itu sampai jam 8 itu hujannya. Disalip mobil ras plat B. Ini pemudik asal Jakarta kali teman-teman. Mobil ras lagi plat B. Ini kayaknya konvoy ini teman-teman. Ini di belakang saya juga ada mobil putih nih, kayaknya ras juga. Belum bisa nyalip ini karena ini udah sampai di
coran ini ya teman-teman. Memang masih separuh yang dicor ini, tapi ini kurang lebih ada jarak 700 sampai 800 meter dari Simpang Madu tadi ya teman-teman. Jadi udah progresnya udah cukup maju ini. Kalau progresnya seperti ini terus, bisa jadi untuk mudik Lebaran nanti atau Idul Fitri udah bisa nyampe ke Simpang Suban Baru tadi ya teman-teman, Simpang Sopa tadi. Ini terputus karena ada jembatan ya teman-teman. Nah ya, itu mobil ras juga versi lama ya teman-teman, tapi platnya plat F, plat Bogor ya. Mungkin mereka itu konvoy itu kayaknya ya. Memang sebaiknya kalau melintas jalan ini, terutama kalau malam ya teman-teman, kalau memang mau jalan malam sebaiknya konvoy ada temannya gitu. Tapi kalau memang sendirian ya melintas di jalur ini siang aja, karena kalau malam itu sepi banget. Takut kalau ada apa-apa di jalan mengenai masalah di mobilnya ya, di kendaraannya, misal mogok atau pecaban atau apa gitu kan, karena sepi. Dan di sini masih banyak binatang atau hewan liar ya teman-teman, seperti beruang madu, gajah, atau babi hutan gitu. Biarpun corannya ini masih terputus-putus ya teman-teman, cuman ini progresnya udah baik, udah semakin bagus ya teman-teman. Sebentar lagi udah nyampe ke Simpang Madu tadi. Udah nggak kelihatan ya mobil ras 3 tadi. Kalau teman-teman kecepatannya seperti itu dari Prabu Muli tadi, mungkin sampai di Musirawas itu cuman 3 jam teman-teman, atau 3,5 jam. Ini kalau prediksi saya, kalau saya ini karena jalannya pelan, ini 4 jam sampai di Musirawasnya di ini ya teman-teman, di Kecamatan Sukakarya. Itu tadi plang dilarang berburu hewan liar seperti beruang madu, menandakan bahwa di daerah ini masih banyak hewan liar ya teman-teman. Ini kayaknya udah lempeng ya teman-teman, udah tercor semua ini jalannya. Jadi udah enak sekali ini teman-teman, tinggal gas saja ini sampai di nanti sebelum SP 9 Simpang Cecar. Itu ada kurang lebih 5 km yang belum tercor ya teman-teman. Sayangnya sih di situ aja yang belum dicor, sama jembatannya ada 2 itu yang masih belum permanen. Ini teman-teman jalannya udah lempeng ini, udah kalau udah dicor ini semua udah enak ini. Ini kalau yang ke kanan ini tembusan yang saya bilang jalan alternatif tadi ya teman-teman. Cuman di sana jalannya agak kecil, bukan agak kecil, memang kecil sih. Jadi apa namanya, kondisinya juga kita nggak tahu ya, karena melintasi hutan-hutan gitu. Memang hutan, sebagian hutan tanaman industri ini, sebagian lagi ada kebun karet gitu. Kalau pas ketemu jalannya bonyok di tengah, susah kita, kalau mobil mau atret balik susah ya teman-teman. Silau ini sebenarnya bagus ini pemandangannya teman-teman, cuman kamera saya silau ini karena kita menghadap ke matahari ya teman-teman. Perjalanan kita mengarah ke barat. Ini pernah masuk jadi judul thumbnail saya. Judulnya itu seperti berada di hutan pinus ini teman-teman, karena memang pohonnya ini, pohon tanaman industrinya ini, kalau yang udah besar ini tinggi-tinggi ya teman-teman.
Beda sama yang dulu. Kalau dulu itu jenis akasia dianya lebar, tapi kalau ini tinggi panjang gitu. Yang dulu agak besar-besar kayunya. Nggak tahu sekarang diganti sama jenis kayu ini apa mungkin eh, lama produksinya lebih cepat ini atau gimana, saya juga kurang paham. Itu di depan ketemu persimpangan simpang Tugu ya teman-teman, karena di situ ada tugu kecil gitu. Kalau yang terus atau ke kanan itu ke SP10 ya teman-teman, SP10 HTI. Ini pokoknya kita ikutin aja jalan coran ini, dijamin langsung nyampe ya teman-teman. Maksudnya nggak kesasar gitu. Kalau sekarang enak, udah kalau udah ketemu coran ini udah enak, udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu masih banyak persimpangan karena jenisnya sama, jadi agak bingung kita. Kalau sekarang udah ketemu coran, ikutin aja corannya ini, pasti sampai tujuan, sampai ke Musirawas ya teman-teman. Seperti tadi juga, ini kita sampai di perempatan malahan ya teman-teman. Kita ambilnya yang ke kanan, pokoknya ngikutin jalan coran ini. Kalau yang sebelah kanan jalan ini itu tempat pengolahan ini ya, pabrik ini ya teman-teman, apa, mengolah batu untuk coran ini ya teman-teman, batu sama semen untuk ngecor jalan ini ya teman-teman. Itu pusatnya di sebelah kanan tadi yang ada seng-sengnya tadi. Ketemu lagi persimpangan ini, namanya Gedung Putih, karena di sebelah kiri jalan masuk sana banyak gedung putih. Itu gedung-gedung punya kantor ini MHP ini ya teman-teman, ada di sana. Kalau dulu habis hujan kayak gini, wah susah jalur ini ya teman-teman, mulai dari sebelum Gedung Putih sampai ke ini daerah ini yang saya lalui ini, karena tanahnya jenis tanah liat jadi lengket ya teman-teman. Kalau habis hujan apalagi dia mau kering gitu, justru malah lengket di ban. Kalau motor itu udah nggak bisa jalan, kita jarak berapa meter gitu nyungkilin tanah gitu kan. Apalagi mobil juga, mobil sering yang apa namanya keplater gitu kan. Kalau sekarang udah enak, dijamin. Inilah tinggal beberapa titik yang belum dicor ya teman-teman. Nah ini jembatan, salah satu jembatan besi yang belum dipermanenkan, jadi kita mesti hati-hati melintas di jembatan ini. Gantian ya teman-teman, antri nih mau melintas. Kalau motor ketemu motor masih bisa kita, tapi kalau udah ketemu mobil antri kita melintas. Ini ya teman-teman kondisinya jembatannya, kita harus hati-hati, tapi bisa banyak jenis mobil-mobil kecil yang lewat kok, nggak masalah ya teman-teman. Itu tadi barusan mobil, nah ini ada dua mobil, satunya Italia kayaknya, satunya lagi Innova, kayaknya mobil mau mudik juga itu. Muatan di atasnya itu sampai penuh ya teman-teman. Sudah habis ini aspalnya ya corannya ya teman-teman.
Ini jarak dari sini ketemu jalan aspal itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 kilo ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke jalan Makadam ini. Nanti di tengah-tengah ada juga jalan yang sudah dicor, cuman paling jauh 50 meter itu. Karena itu dulu di apa? Untuk bekas ini teman-teman, bekas kayak tadi itu tempat pengolahan apa? Batu, semen yang untuk pengecoran ini untuk wilayah yang ke sini, yang arah dari simpang Menara tadi ke sini. Cuman nggak tahu kenapa ini kok nggak diteruskan ini pembangunannya yang di sini nih. Padahal tinggal dikit lagi, paling sekitar 5 atau 6 kilo teman-teman yang belum dicor ini di daerah sini ya teman-teman. Ya ini habis entah tadi pagi atau semalam ini teman-teman, ini habis hujan ini. Tapi teman-teman bisa lihat kondisi jalannya dan beberapa mobil yang melintas tadi aman ya teman-teman. Nggak kayak kena lumpur gitu, enggak ya. Kalau kotor ya wajar lah, biasa ya teman-teman. Memang jalan habis hujan, kita di jalan aspal aja kalau kena hujan ya kotor ya, bekas hujan ya teman-teman. Ini kondisi jalannya, ini kondisi jalan habis hujan ini teman-teman. Itu barusan kita lewatin udah dibuat gorong-gorong. Kemarin sempat ini juga sempat bikin mobil keplater juga ya, tapi udah dibuat gorong-gorong tadi tuh. Jadi insya Allah rute ini aman untuk dilalui ya teman-teman. Nah ini kita ketemu lagi jalan yang sudah dicor di tengah-tengah ya teman-teman. Paling ini nggak lebih dari 50 meter ini yang sudah dicor ini ya teman-teman. Ya itu tadi, karena untuk akses keluar masuk kendaraan proyek ya teman-teman. Karena itu, nah itu di depan itu di sebelah kanan itu dulu tempat pengolahan bahan material untuk pengecoran ini ya teman-teman, seperti batu, semen, pasir. Nah itu yang ada di sebelah kanan itu ya teman-teman. Tapi ya itu kondisinya sekarang karena udah lama ditinggalkan, pagar sengnya itu juga sudah pada roboh, nggak ada lagi penghuninya gitu. Sayang sih, tinggal dikit lagi ini penyelesaian pengecorannya ini. Sama jembatan ya teman-teman, jembatan yang baru kita lewatin tadi, sama nanti ada satu lagi jembatan di depan yang panjang yang lintas di atas Sungai Keruh. Setelah kurang lebih 5 km akhirnya kita sampai ketemu di jalan aspal ya teman-teman. Ini mengarah ke Simpang Cecar SP9. Ini udah mau nyampe ke jembatan yang saya bilang tadi ya teman-teman, jembatan yang berada di atas Sungai Keruh. Ini kayaknya di depan lagi antri. Sama kayak tadi jembatannya, ini kita harus antri satu persatu mobil yang lewat. Itu mobil ras tadi loh, yang beriringan 3 tadi, yang belakang sekali plat Bogor, yang 2 ini plat B. Ini semua penumpangnya turun ya teman-teman. Ini sih ya karena pemudik yang mungkin baru lewat sini ya teman-teman, mungkin udah pernah kan, karena lihat kondisi jembatan kayak gini, ini mau mastiin mungkin. Beginilah kondisi jembatannya. Kondisi ya nggak apa-apa sih sebenarnya jembatannya teman-teman. Mobil truk sama beberapa mobil juga udah lewat, memang kayak gitu kondisinya. Kalau memang kita masih baru tuh lewat jembatan ini seperti mengkhawatirkan ya, cuman nggak masalah sih. Tapi bagus juga sih kayak pemudik tadi ya, hati-hati gitu, dicek dulu jembatannya gimana kondisinya.
untuk memastikan biar aman nyebrang gitu. Sampai-sampai seluruh penumpangnya tadi turun ikut ngecek. Kayaknya sih tujuannya ke arah Medan itu tadi. Tiga mobil tadi. Udah beberapa sekolah udah mulai libur ya teman-teman. Anak saya aja yang di Solo ini udah pulang ke Prabu Muli nih. Ini kita sekarang udah sampai di Simpang Cecar ya teman-teman, perempatan Simpang Cecar SP9. Ini kita ambil yang lurus ya teman-teman. Kalau ke kiri itu bisa ke Lahat ya, ke Bunga Mas, ke kanan itu ke Jene. Ini kita yang arah lurus. Kita cek jam berapa kita nyampe ke sini. Udah masuk Musirawas ya teman-teman, jam 5:30. Sampai Simpang Cecar jam 5:30 teman-teman. Nah di sini kemarin selepas jembatan kecil ini dari Simpang Cecar ini, di sini kemarin rusak parah ya teman-teman, kubangan besar gitu. Tapi kayaknya ini udah diperbaiki, udah dikasih batu-batu walaupun seadanya ya teman-teman. Sama satu lagi nggak berjauhan ya teman-teman, di depannya ini, di sini ini kayaknya juga sudah dikasih batu. Karena kemarin sempat di ini masyarakat ya teman-teman, di demo masyarakat itu mobil-mobil truk, semua mobil truk yang lewat sini itu katanya, saya tahu dari teman saya, katanya di stop ya teman-teman, nggak boleh lewat gitu, menuntut perbaikan jalan ini ya. Padahal ini kemarin yang rusak itu mobil-mobil material untuk pengecoran jalan Musirawas Pali ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah mulai diperbaiki. Kalau kamu jalan yang bagus kayak gini masih bisa digaskan ya teman-teman. Kalau biasanya sih dulu sebelum banyak yang rusak 15 menit dari Simpang Cecar sampai ke Sukarkarya ya teman-teman. Tapi kalau sekarang butuh waktu sampai setengah jam ya teman-teman. Kalau dulu mungkin setengah jam itu dari simpang sini tadi, Simpang SP Cecar ini bisa udah nyampe ke Simpang Semambang ya teman-teman. Nah, tapi kalau sekarang banyak lubangnya, jadi perlu hati-hati. Alhamdulillah qadarullah, ini kita sudah sampai di Kecamatan Sukakarya. Sekarang kita ada sampai di Kampung Bali ya teman-teman. Ini nanti saya berhenti di videonya, kita sampai di sini aja ya teman-teman, di Kampung Bali ini. Karena ini saya langsung lanjut mau kerja, ini saya masuk shift malam ini. Biasanya kan saya sampai lewatin ke Simpang Temelat sana ya teman-teman. Cuman kita akhiri videonya sampai sini aja. Ini kita cek jam 6 pas teman-teman. Ini bentar lagi maghrib. Alhamdulillah udah nyampe, berarti 4 jam ya teman-teman perjalanan dari Prabu Muli tadi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin video ini dari Prabu Muli tadi. Nanti lain kali kita lanjutin videonya sampai ke Muara Beliti ya teman-teman. Meskipun saya pernah upload itu, saya dari Simpang Muara Beliti ke sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.